Alhamdulillah ala kulli hal wa bi ni'mati lil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, ulama yang sangat kami muliakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai pada hari ini kita masih dibukakan pintu maghfirahnya pada bulan Ramadan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, tentunya kita selalu berharap untuk dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di setiap doa-doa kita selalu terpanjatkan doa untuk memohon kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah momen yang sangat tepat bagi seluruh umat muslim untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menggapainya melalui bulan Ramadan ini. Dalam kitab Nashaihul Ibad, Syekh Imam Nawawi menulis bahwa tanda-tanda orang yang bahagia ada 4 golongan. Alamatus sa'adah arba'atun. Yang pertama, zikrul dzunub al-madiyah, yakni orang-orang yang tidak akan pernah melupakan dosa-dosanya, atau orang yang selalu ingat terhadap dosa-dosanya. Tapi tidak cukup hanya dengan mengingat saja. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus juga menyesali dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, marilah kita berbanyak istighfar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berjanji kepada kita akan diampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang sekarang maupun dosa yang terdahulu. Sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di setiap malam bulan Ramadan kita selalu memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah kami. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda orang yang bahagia yang kedua adalah wanisyanul hasanat al-madiyah, orang yang selalu melupakan kebaikannya, bahkan seolah-olah mereka
mereka tidak pernah melakukan kebaikan tersebut. Intinya, ketika melakukan kebaikan, orang tersebut melakukannya dengan penuh rasa ikhlas. Maka dari itu, pada momen bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama melakukan kebaikan, amal kebaikan baik ubudiyah maupun muamalah. Karena setiap amal kebaikan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita juga menjadi manusia yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahibul lisan, orang yang dapat menjaga lisannya. Dan yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan orang yang sedang lapar atau yang berpuasa. Dan yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tanda orang yang bahagia yang ketiga adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin, orang yang melihat orang yang lebih alim dalam tingkatan ibadahnya. Maksudnya di sini adalah kita sebagai seorang muslim agar dapat meningkatkan kualitas ibadah kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, maka lihatlah orang yang tingkat kerajinan ibadahnya lebih dari kita, sehingga mereka bisa menjadi motivasi kita untuk dapat meningkatkan ibadah kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, semua umat Islam berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan amalan-amalan ibadah baik wajib maupun sunnah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda orang yang bahagia yang keempat adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dalam segi duniawi, marilah kita lihat yang lebih rendah dari kita atau di bawah kita, sehingga nanti kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melihat mereka, kita akan selalu merasa bersyukur dan bersyukur. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran akan menambahkan nikmat bagi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya aku akan menambahkan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur, dan azabku akan sangat pedih kepada orang yang kufur. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah memenuhi 4 tanda. Yang pertama adalah orang yang selalu ingat kepada dosa-dosanya, dan yang kedua orang yang melupakan kebaikannya, dan yang ketiga orang yang melihat orang yang lebih alim dalam tingkat ibadahnya, dan yang keempat adalah melihat yang lebih rendah dalam urusan dunia. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah kemudahan untuk dapat meraihnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon